Permasalahan lainnya yang berbanding lurus dengan buruknya fasilitas jalan adalah minimnya pelayanan kesehatan. Persoalan ini diperparah dengan tidak adanya sinyal dari jaringan telekomunikasi yang mencapai kampung Sinagar. Salah satu warga di kampung Sinagar ini ada yang dalam kondisi sakit dan akan dibawa menuju ke kampung Serdang dengan menggunakan tandu karena di kampung ini tidak ada puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya. Tidak adanya kendaraan yang layak membuat warga terpaksa mengangkut pasien yang sakit ke puskesmas pembantu di kampung Seredang, Desa Jatake. Tandu yang dipakai hanya satu bambu dan 2 buah sarung untuk mengangkut pasien. Lintasan rata hanya kami dapatkan ketika di kampung Sinagar. Selepas itu, perjalanan sepenuhnya menanjak dan menurun curam. Pak, ini medannya, jalanannya selalu parah ini atau gimana Pak biasanya? Ini parah. Kondisi jalan ya Pak? Iya. Ini belum ada setengah perjalanan tapi sudah cukup ngos-ngosan, apalagi dengan kondisi membawa orang sakit seperti ini. Menandu pasien seperti ini tentu sangat beresiko. Terkadang, posisi kepala pasien sangat dekat dengan tanah dan batu jalanan. Ketika jalan menanjak, biasanya warga memutar tandu agar kepala pasien mengarah ke depan. Tujuannya untuk mengurangi resiko benturan dengan dasar jalan. Biasanya warga beramai-ramai membawa tandu menuju puskesmas pembantu. Perjalanan yang melelahkan membuat mereka harus bergiliran membawa tandu. Hati-hati Pak. Nah, sekarang berganti personil untuk mengangkut tandu karena jalanannya cukup menanjak dan mulai kelelahan. Pak, ini biasanya kita jalan terus atau bagaimana sih Pak? Kalau biasanya ada yang orang sakit jalan terus Pak. Karena kan kalau nggak jalan itu takutnya nggak ketolong, nyawanya itu dia. Jadi nggak ada istirahat sama sekali Pak? Enggak, sama sekali nggak ada. Nah, pernah nggak sih Pak ada pengalaman yang Bapak alami saat mengangkut orang sakit gitu? Ada hal-hal yang buruk terjadi gitu, pernah? Belum pernah. Cuman diambil dari kampung Sinagar, belum nyampe ke Putu, itu udah meninggal di jalan sini. Udah meninggal? Iya. Sebelum sempat ditangani, sebelum sempat dilewati oleh yang bidan di Putu. Sudah berapa orang mungkin Pak yang dalam perjalanan meninggal dunia? Kalau nggak salah 11 orang. 11 orang? Iya. Oke, kita lanjut perjalanan ya Pak. Iya. Semangat Bapak-bapak. Bismillah. Tolong ganti yang Ganti. Hati-hati. Ganti. Jalan terus. Sampai gantian deh. Assalamualaikum. Setelah 3 jam perjalanan, kami pun sampai di puskesmas pembantu Desa Jatake. Puskesmas pembantu ini sebenarnya diisi oleh 3 tenaga kesehatan. Tapi 2 kali seminggu, 2 nakes lainnya harus piket di puskesmas Kecamatan Panggarangan yang jaraknya 25 km. Nyaris hampir tiap hari hanya ada 1 tenaga kesehatan yang melayani 3.000 jiwa lebih di seluruh desa Jatake. Sungguh miris. Ibu sendiri kan merupakan bidan ya Bu, yang sebenarnya keahliannya di bidang melahirkan seperti itu. Tapi kalau di sini yang datang kebanyakan keluhan pasien tuh apa Bu? Kalau untuk di desa kita kan akhirnya mau nggak mau ya, bukan hanya kebidanan aja, karena yang sakit juga harus kita tangani istilahnya itu. Dan alhamdulillahnya untuk
sedikit-sedikit, maksudnya saya tahu istilahnya itu untuk pengobatan awal-awalnya gitu. Tapi untuk udah mengarah yang lebih parah gitu ya, kita rujuk lagi gitu istilahnya itu. Karena nggak mungkin kan kita ngediamin pasien di sini aja, istilahnya daripada nanti terjadi sesuatu yang nggak diinginkan, kita rujuk lagi. Harapan Ibu terkait penanganan kesehatan di sini? Iya. Kalau harapan saya sih pengen ada ambulan Bu ya, soalnya kan kalau untuk pasien-pasien tertentu, jadi untuk bawa pasien karena kita juga mobil di sini agak susah ya. Jadi kadang untuk bawa pasien kita nyari dulu ambulan, itu juga kan butuhin kayak membuang waktu juga. Istilahnya kalau ada mobil khusus untuk kesehatan kan bisa langsung cepet pakai. Tapi kalau belum ada kita harus nyari dulu, entah itu ke tetangga gitu. Kalau nggak yang punya mobil gitu, jadi nggak bisa cepet-cepet.